Saudara-saudara, kita memahami Yohanes 1 ya, ayat 1 sampai 3. Ini yang sering diperdebatkan oleh mereka yang tidak memahami akan pemahaman tentang Allah yang benar. Nah, di sini perikopnya tertulis begini. Firman yang telah menjadi manusia. Firman yang telah menjadi manusia. Nah, firmannya siapa, saudara-saudara? Firmannya Allah. Nggak ada manusia punya firman, saudara. Manusia itu punya perkataan. Kalau Allah itu punya firman. Ya, bahasa religiusnya ya. Allah itu punya firman. Ya, yang dibicarakan di sini adalah firman. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Ayat 1 ya. Pada mulanya adalah firman. Nah, pada mulanya ini Yohanes berbicara tentang firman. Pada mulanya adalah firman. Nah, firmannya siapa? Tentu firmannya Allah, karena manusia tidak punya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau di sini jadi berapa? Bukan ada dua pribadi ya, saudara-saudara. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Itu maknanya firman itu ada di dalam Allah. Ya. Firman itu ada di dalam Allah. Itu maknanya. Ya. Nah, firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itu ada di dalam Allah. Nah, firman itu juga adalah Allah itu sendiri. Nah, jadi di ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia di sini siapa? Firman itu yang telah menjadi manusia itu. Firman yang menjadi manusia itu yang dibicarakan di sini, yang di perikopnya, firman yang telah menjadi manusia. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia di sini firman yang menjadi manusia siapa? Yesus. Jadi Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah sendiri, saudara-saudara. Nah, ini Yohanes 1 ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Nah, Yesus itu Allah sendiri, saudara-saudara. Kita harus, kalau mau memahami yang lain-lainnya, ya, maksudnya ayat-ayat yang lainnya yang menyangkut tentang Yesus itu siapa, Yesus itu Tuhan atau Nabi. Nah, kita kembali ke sini, ke Yohanes 1, agar kita tidak salah paham ya, saudara-saudara. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia pada mulanya, ia di sini firman itu yang telah menjadi manusia itu, yaitu Yesus. Pada mulanya di dalam Allah, firman itu di dalam Allah. Berarti bersama-sama di sini bukan ada dua bersama-sama begitu, tapi ada di dalam Allah. Jadi segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Ini alat yang ketiga ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Segala sesuatu itu apa? Semua yang diciptakan itu, yang ada di dunia ini, dijadikan oleh firman itu, yang adalah Allah sendiri, yang telah menjadi manusia itu. Firman yang menjadi manusia itu yaitu Yesus. Nah, Yesus itu Allah yang terlihat. Nah, Allah yang tidak terlihat ketika Yesus belum menyatakan diri dalam rupa manusia. Ketika Allah belum menyatakan diri dalam rupa manusia, itu Allah yang belum terlihat, tidak terlihat. Nah, ketika Yesus menyatakan diri dalam daging, dalam rupa manusia, nah, Yesus adalah Allah yang terlihat. Jadi di sini Yesus yang adalah firman itu, yang ada Allah sendiri, ya, itu adalah Allah yang terlihat. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Ya, tanpa Yesus, tanpa firman itu ya, yang menjadi manusia tadi, tidak ada yang sesuatu pun yang jadi. Ya, dari segala yang dijadikan, dari segala yang diciptakan, nggak ada yang jadi ya.
tanpa Yesus ya. Dalam Dia ada hidup. Nah, di dalam firman itu ada hidup, ada kehidupan, hidup ya. Ada hidup, hidup adalah terang apa? Firman itu membawa terang ke dalam dunia ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, terang manusia, Allah itu berfirman langsung dalam rupa manusia. Nah, itu. Jadi terang manusia. Allah itu memberitakan kasih, damai sejahtera, dan juga kasih anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Kita menerima kasih anugerahnya setiap hari ya. Walaupun kita sudah tidak bersama-sama dengan Yesus waktu itu ya 2000 tahun yang lalu, tapi Tuhan telah memberikan penghibur, jadi kita tidak sendirian. Tuhan masih tetap memimpin kita dalam keseharian kita ya. Ayat yang kelima, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi Yesus itu datang ke dunia itu membawa terang, damai sejahtera. Jadi segala kegelapan yang dulu belum mengenal Allah yang benar, yaitu masih menyembah berhala, menyembah Allah-Allah asing yang di sekitar bangsa Israel. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk tentunya ya. Makanya begitu firman itu menjadi manusia, dia bercahaya dari dalam kegelapan itu. Orang-orang yang dalam kegelapan itu termasuk ya orang yang haus akan firman Tuhan ya. Itu beroleh kedamaian dari Tuhan yang adalah terang itu ya. Jadi kegelapan itu tidak menguasainya. Di sini saudara-saudara, peringkop di sini untuk memahami Yesus yang adalah Tuhan, kita harus kembali ke firman yang telah menjadi manusia ini tadi. Jadi kalau kita bingung memahami Yesus itu nabi, Yesus itu utusan, itu nanti kita bahas yang ayat di kemudian hari. Kita bahas dari ini dulu, dasar iman Kristen ya, untuk mengetahui Allah itu siapa, firman itu siapa. Firman itu adalah Allah itu, firman yang menjadi manusia, Allah yang menjadi manusia. Firman itu adalah Allah, dan Allah itu, dan firman itu adalah Allah itu menjadi manusia dalam daging Yesus ya, dalam rupa manusia. Itu. Jadi kita kalau memahami siapakah Yesus di ayat-ayat yang lain di kitab ya, termasuk kitab Yohanes 1 sampai Wahyu ya, kita akan mengerti nanti siapakah Yesus itu. Kita kembali, kalau kita kesulitan dalam memahaminya, kita kembali ke firman yang telah menjadi manusia ini. Saudara-saudara, selamat belajar saudara-saudara, belajar firman Tuhan, dan semoga Tuhan Yesus selalu menyertai Anda sekalian, dan Anda dapat memahami firman Tuhan dengan benar. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Salam damai.